Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pertemuan sekarang masih membahas materi yang sama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa dipahami untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Di pertemuan yang lalu, saya memberikan tugas kepada kalian untuk menyebutkan klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia dan menyebutkan lembaga pemerintah non-kementerian. Apakah di antara kalian ada yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan? Saya harap kalian semua mengerjakan tugas dan bisa belajar dari tugas yang saya berikan. Selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah subbab C, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila mengandung nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, sehingga menimbulkan tekad bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Nilai-nilai tersebut terus digali dari kepribadian asli bangsa Indonesia, bukan hasil tiruan. Pancasila mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita berkewajiban untuk mendukung upaya untuk menjaga, mempertahankan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksudnya, yaitu suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Nilai Pancasila merupakan das Sollen atau cita-cita yang harus dijadikan kenyataan atau das Sein. Keterkaitan antara sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar. Pancasila memuat 5 nilai dasar tentang penyelenggaraan negara. Nilai dasar itu meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu tidak berubah, tetapi maknanya bisa berubah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, nilai dasar Pancasila dijabarkan lagi menjadi nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut dari nilai dasar tersebut. Dengan kata lain, nilai instrumental ini harus diwujudkan secara tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, nilai instrumental dijabarkan lagi dalam situasi konkret pada tempat dan waktu tertentu, yaitu nilai praksis. Nilai praksis itu terkandung dalam kenyataan sehari-hari, yaitu cara kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, kalian bisa memahami keterkaitannya ya. Yang kedua, implementasi Pancasila,
Implementasi sendiri maknanya adalah penerapan. Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual. Pancasila mengandung nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Dimensi spiritual tercantum dalam sila ke-1 Pancasila yang berkaitan dengan sila-sila selanjutnya. Dengan kata lain, pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan Pancasila, sila pertama, dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang B, dimensi kultural. Pancasila merupakan landasan falsafah negara dan pandangan hidup bernegara serta sebagai dasar negara. Maksud dari dimensi kultural adalah merupakan jati diri bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intinya, Pancasila itu didapatkan dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. C. Dimensi institusional. Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan negara, dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, dimensi institusional harus tercantum dalam setiap proses perumusan kebijakan dan penerapannya yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Sampai di sini bisa dipahami perbedaan antara dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Subbab yang ketiga tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai pengakuan adanya causa prima atau sebab utama, yaitu keberadaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Jadi poinnya di sini adalah harus saling menghormati antar umat beragama. Nilai yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama. Maksudnya, untuk menganut suatu agama tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Berarti harus sesuai dengan agama yang diakui oleh negara Indonesia. Nilai yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateisme sendiri mengandung makna bahwa seseorang yang tidak memiliki agama dan kepercayaan. Nilai yang kelima, negara memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya agama dan iman warga negara dengan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama. Maksudnya adalah negara tidak boleh lepas tangan
jika ada konflik antar umat beragama. Negara dengan aparat hukumnya harus membantu menyelesaikan konflik tersebut sebagai mediator sehingga terwujud kerukunan umat beragama. Nilai dari sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua diantaranya menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Universal maksudnya adalah umum. Dan di sini dimaknai sebagai orang-orang dengan status dan kedudukan yang sama. Selain itu, juga saling membutuhkan atau dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Nilai yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Maksudnya adalah kemerdekaan dalam arti luas dan dalam arti umum merupakan hak dari setiap orang. Nilai yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju oleh masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu adanya penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dari sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga diantaranya nasionalisme, yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, sehingga memiliki sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nilai yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Nilai yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Jadi, tidak boleh rasis atau membeda-bedakan berdasarkan bentuk fisik seseorang. Nilai yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Pertanyaannya, nasib apa yang sama? Yaitu, sama-sama pernah merasakan penjajahan. Lalu, apa yang ditanggung bersama? Yaitu, mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak dijajah oleh bangsa lain atau bahkan negara menjadi hancur karena bangsa Indonesia sendiri. Berulang kali saya sampaikan bangsa dan negara. Apa perbedaan di antara keduanya? Bangsa adalah warga negara yang mendiami suatu negara. Sedangkan negara adalah tempat tinggal dari warga negara. Jadi intinya, bangsa merujuk kepada orang, dan negara merujuk kepada wilayah. Selanjutnya, nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai-nilai. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Yang harus diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Jadi di sini dalam pemerintahan Indonesia juga melibatkan adanya rakyat. Sila kelima, nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Tidak bisa misalnya di dalam tahun 2019 sudah terjadi pemerataan ekonomi. Maka pemerintah tidak lagi ikut campur dalam kemakmuran masyarakat. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Poinnya adalah untuk kemakmuran rakyat, bukan perseorangan atau hanya kelompok masyarakat saja. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Harus ada keadilan, saling membantu, dan saling melengkapi. Materinya sudah selesai saya sampaikan dan kalian pelajari untuk materi bab yang pertama. Jadi, silahkan mempersiapkan diri untuk penilaian harian yang pertama yang akan dilakukan di aplikasi Edmodo pada pertemuan yang akan datang. Kalian harus mempelajari materi yang sudah saya sampaikan, dan jangan lupa untuk berdoa. Semoga besok saat penilaian harian yang pertama, kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Saya ingatkan kembali bahwa KKM untuk penilaian harian adalah 75. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Jangan lupa belajar untuk mempersiapkan penilaian harian di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.